Di video kali ini, gue akan merangkum alur cerita film action yang berjudul Battleground. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai dengan pria bernama Jason yang berkendara untuk melakukan misi pembunuhan. Setelah sampai di tempat perusahaan mainan, dia berhenti sebentar di depannya. Sementara itu, di dalam gedung, seorang pemilik perusahaan mainan bernama Morris lagi memeriksa mainan-mainannya. Dia membuka satu kotak berisi patung mainan peri cewek yang bisa berputar jika dinyalakan. Kemudian dia kembali ke ruangannya dan melihat foto ibunya dengan tulisan pesan di bawahnya. Di saat itu juga, Jason melihat Morris yang lagi berdiri di depan jendela dan memulai aksinya. Pertama, dia bikin pistol dengan tambahan peredam dulu. Kemudian memakai topeng supaya wajahnya nggak ketahuan di CCTV. Si satpam di ruangannya mendengar suara bebek aneh. Jadi dia pergi mengeceknya, yang ternyata suara itu dari HP. Tapi HP itu berisi pesan kalau ini adalah bom dan akan meledak dalam 10 detik. Si satpam pun sontak mau membuangnya. Tapi tiba-tiba dia ditangkap sama Jason dan dia pun dilumpuhin. Jason kemudian mengambil kartunya dan berjalan ke ruangan CCTV. Di sana dia mematikan sistem semua kamera CCTV-nya dan mulai berani menunjukkan mukanya. Di sebuah lorong dengan satpam, Jason melumpuhkannya dan melanjutkan ke ruangannya Morris. Setibanya di dalam, Jason pun langsung mengheadshotnya. Setelah memastikan dia tewas, Jason melihat foto ibunya Morris dan mengambil patung peri cewek sebagai souvenir. Jason sekarang udah dalam pesawat mau pulang ke rumah. Dia SMS kliennya kalau dia udah berhasil selesai misinya dan meminta pembayaran. Seorang wanita di sampingnya menyadari kalau dia lagi makan permen karet. Jadi dia minta ke Jason. Ketika dia membukanya untuk mengambilnya, si wanita melihat ada mainan peri cewek di tasnya. Yang dianggap aneh sama si wanita. Kok orang dewasa bawa mainan begituan ya? Tapi dia biarinin dan dapat permen karet darinya. Setelah sampai di bandara, Jason melihat berita yang melaporkan peristiwa pembunuhan Morris di tempat mainannya dan melanjutkan perjalanannya. Ketika naik eskalator, dia melihat ada sebuah boneka dari orang lain yang dia rasa pernah lihat sebelumnya di tempatnya Morris. Tapi dia nggak terlalu memikirkannya. Sesampainya di lobi apartemennya, dia melihat satu patung hijau yang pernah dia lihat sebelumnya lagi, yang membuatnya merasa, kok bisa ya ada di sini? Setibanya di unitnya yang mewah, dia menaruh patung peri ceweknya ke etalasenya yang berisi barang-barang yang lainnya juga, yang tampaknya menandakan kalau dia mengkoleksi barang milik orang-orang yang dia udah bunuh. Kemudian dia mengecek email yang masuk dan mendapat kabar bagus kalau uangnya udah ditransfer, yang membuatnya lega sampai ketiduran. Di malam hari, dia mendengar bel pintunya yang berbunyi. Dia mengeceknya, yang ternyata dari seorang wanita yang mau mengasih paket untuknya. Dia pun mendekati paketnya, merasa curiga siapa ya yang ngirim, tapi dia tetap mengambilnya. Dia merasa aneh kalau nggak ada info siapa pengirimnya. Cuma ada logo senyum yang sama yang pernah dia lihat di foto ibunya Morris. Karena penasaran, dia pun membukanya pelan-pelan, merasa ngeri kalau isinya itu bom. Tapi ternyata isinya adalah mainan pasukan perang, dan mainannya dari perusahaannya Morris, dengan tulisan plus bonus kejutan di belakangnya. Dia membuka kotaknya, dan benar berisi pasukan perang berwarna hijau-hijau semua. Ini membuatnya makin heran, tapi masih berusaha untuk gak terlalu memikirkannya. Jadi dia minum Coca-Cola. Baru sekali telan, tiba-tiba dia melihat kotak hijaunya jatuh sendiri. Dia pun mengecek meja asal jatuhnya, yang ternyata gak ada siapa-siapa di sana. Tapi pas dia mau mengecek kotak hijaunya, semua pasukannya secara ajaib udah pada hilang. Ini membuatnya mulai merasa ada yang gak beres. Jadi dia pergi mengecek ke celah-celah, dan tiba-tiba sebuah lampunya mati, yang ternyata kabelnya udah dipotong. Terus ada lampu yang mati lagi, yang membuatnya makin kesel. Tapi tiba-tiba kakinya kesakitan, yang ternyata gara-gara ditusuk senjata mainan.
Oleh karena itu, dia penasaran mau mengecek ke celah bawahnya. Dan tiba-tiba ada tembakan assault rifle yang ditembakkan ke arahnya. Tembakan itu lanjut digencarkan, beserta tembakan roket yang mengarah ke kakinya. Jason pun kabur, menuju ke toiletnya. Dia mengecek lukanya, yang ternyata serangannya benar-benar serius, bisa bikin dia luka. Dia mengecek luar ruangan dengan menggunakan kaca, dan terlihat para prajurit menembak ke arah lampunya biar gelap. Kemudian mereka menembak ke kacanya sampai pecah. Merasa kesal, Jason pun mulai mengeluarkan handgunnya untuk bertarung. Dia langsung keluar menembak ke para prajurit dan berjalan ke arah tempat minum. Dia minum bentar dulu sebelum mengeluarkan submachine gunnya. Dia dengan berani menembak ke arah di mana para prajurit bersembunyi dan gak segan-segan menghancurkan sofanya sendiri. Setelah sekiranya udah berhasil membunuh mereka, Jason mengecek di balik sofanya dan melihat para prajurit mainan itu yang bergerak seakan hidup. Ada beberapa yang tewas, tapi masih ada yang berjuang untuk melawan. Namun karena mereka kecil, Jason pun langsung menginjaknya sampai hancur. Seorang prajurit ada yang mau tembak roket launchernya, tapi Jason bisa nembak dia duluan, yang membuatnya meledak di sekitar areanya. Belum selesai sampai situ, datang helikopter yang muncul dari bawah celah dan menembak roket ke arah Jason. Kemudian menebas baling-balingnya ke arahnya, yang membuat Jason terluka dan kabur kembali ke toilet. Lukanya makin serius, jadi dia mengobati dulu lukanya sebelum memerhatikan kondisi di luar. Tapi tiba-tiba pintunya dibolongin sama helikopter. Helikopter berhasil masuk, tapi Jason bisa menangkapnya dengan handuk dan menghancurkannya. Teman helikopter mereka datang membantu, tapi Jason bisa membuatnya kabur. Setelah itu dia membuang para prajurit di handuk ke dalam toilet dan menyiramnya. Setelah menutup bolong di pintu dengan handuk, Jason menggunakan hair dryer untuk membuat mereka kesetrum. Tapi ini juga membuat tempatnya menjadi mati lampu. Setelah membunuh mereka, Jason melihat ada semprotan serangga yang bisa dia pakai nantinya. Kemudian dia melihat ada kertas masuk dari prajurit di bawah celah pintu. Dia mengambilnya dan berisi pesan untuk dia segera menyerah. Yang tentu aja Jason gak mau dan mendorong kertasnya balik ke arah mereka. Dia kemudian mengecek di bagian bolongnya pintu, dan tiba-tiba ada tembakan meriam yang mengarah ke pintunya, membuatnya pada bolong. Jason pun memutuskan untuk kabur lewat jendela dan berjalan pelan-pelan di beton gedung sambil diikuti sama helikopter prajurit. Setelah beberapa saat, Jason pun ketahuan dan ditembak. Tapi dia bisa membalas dengan menembak helikopternya dan akhirnya meledak. Setelah handgunnya udah habis peluru, dia melanjutkan perjalanannya ke sisi lain unitnya dan hampir salah jatuh. Kemudian di sana dia melihat para prajurit lagi pada bersiap-siap, lalu melihat ada tabung pemadam api dan mainan bebek. Karena dia ada kolam renang, jadi dia menggunakan mainannya untuk mengalihkan perhatian para prajurit. Setelah beberapa saat, dia menyergap pasukan meriam dengan menyemprotkan tabung pemadamnya dan menyalakan api untuk menyemburkan apinya dengan menggunakan semprotan gas ke arah prajurit lainnya. Setelah melihat satu prajurit yang gosong dari dekat, tiba-tiba ada meriam yang ditembakkan sama prajurit, menandakan kalau tabung pemadamnya udah habis. Jason pun cepat-cepat menyelinap ke belakang mereka dan menghancurkan mereka sekaligus. Setelah tenang beberapa saat, Jason memeriksa mainannya dan heran, kok bisa ya mainannya bergerak sendiri? Kemudian dia mengumpulkan banyak korban prajurit yang dia udah bunuh dan memanggangnya ke oven. Sebagai keberhasilannya, Jason berenang untuk mensantaikan dirinya. Namun ketika lagi santai-santai, tiba-tiba ada yang menebas pergelangan tangannya, yang membuat Jason sontak kabur dari situ. Dia merasa yakin kalau udah membunuh semua prajurit dan melihat luka tebasannya. Dia pun mau merawat lukanya, tapi lukanya membuat konsentrasi dia berkurang, sehingga dia langsung keluar dari unitnya untuk kabur. Ketika di dalam lift, dia mendengar ada suara-suara dari dalam komponen liftnya.
Sampai suaranya datang dari pencetan lift dan tiba-tiba pencetannya hancur yang membuat liftnya mati lampu. Kemudian datanglah si pelaku yang merupakan mainan lagi. Jason menjadi panik dan dia terkena luka-luka lagi dari si mainan. Setelah berhenti sejenak, dia melihat si mainan itu yang berpenampilan seperti komando kayak Rambo. Ketika si komando menjauhi Jason, dia memutuskan untuk keluar melalui atas lift. Tapi setibanya di sana, tiba-tiba kakinya ditembak dan melihat si komando itu lebih jelas, serta lift yang akan turun di sebelahnya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk jatuh ke lift sebelahnya dan jatuh lagi masuk ke dalam lift secara keras. Dalam kondisi yang udah susah berdiri, dia memencet sebuah tombol. Tapi dia nggak menyadari kalau si komando berhasil mengikutinya dari belakang. Mereka saling tatap dan si komando pun menusuk dadanya terus-menerus yang langsung dimentalin Jason. Ketika lift udah terbuka, Jason udah nggak ada tenaga untuk bergerak. Jadi si komando menggunakan kesempatan ini untuk headshot dia. Tapi secara mengejutkan tangan Jason menerkam si komando, kemudian menyeretnya ke antara pintu lift, bertujuan mau menghancurkan si komando. Tapi dia masih bisa menahan pintunya, namun gak bisa lama-lama. Dan akhirnya kepalanya pun putus. Merasa senang akhirnya udah membunuhnya, Jason gak menyadari kalau di dalam tasnya ada bom yang si komando udah aktifin, yang membuat Jason pasrah dan dia pun habis. Dengan kondisi tempat unitnya Jason yang udah hancur, kita diperlihatkan tempelan tulisan di belakang kotak mainan prajurit yang terlupas, yang ternyata di belakangnya ada tulisan rahasia, yaitu berisi komando dan senjata bom nuklir sebagai kejutannya. Mantap! Film diakhiri dengan terlihat mainan patung peri cewek di etalase, dan mainannya bergerak sendiri. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.